Selamat pagi untuk jemaat yang terkasih. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita saat teduh sejenak. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kitalah pujian kita, Roh Kudus tetap teguh. Kita akan beresponsoria yang terambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai ke 12. Mazmur 66 ayat 8 sampai yang ke 12.
Kita akan membacanya secara bergantian. Pada ayat yang terakhir kita akan membaca bersama-sama. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Sebelum itu kita mendengarkan nas firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mengiringi kantong persembahan kita pujian kita, apa yang kita sembahkan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat yang dibawakan oleh Pendeta Joko Iskandar. Sebelum itu saya akan membacakan beberapa topik doa syafaat kita. Yang pertama, kehidupan jemaat dan umat Tuhan meliputi kerohanian, kesehatan, pekerjaan, dan keluarga. Yang kedua, yang ulang tahun Kevin Stephen Simatupang dan Ibu Harepa dan Bapak Tommy Simu. Yang ketiga, pemulihan wabah virus corona, baik penderita dan penyebarannya. Yang keempat, negara Indonesia yang meliputi pemerintahan, perekonomian, keamanan, dan masyarakat.
kelima, kita berdoa untuk persembahan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tidak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai, memelihara di dalam kehidupan kami semuanya. Saat ini Tuhan, kami berseru dan memohon kepada-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat kami dalam pimpinan dan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk kehidupan iman kerohanian mereka semuanya. Kiranya mereka tetap teguh, mereka tetap percaya akan kuasa Tuhan untuk memampukan mereka tetap hidup dan tetap menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan aktivitas rohani dalam setiap persekutuan, dalam setiap ibadah yang kami lakukan di tempat kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan hati bagi kami untuk tetap memuliakan Tuhan dari tempat kami di mana kami berada. Kami juga menyerahkan untuk kesehatan bagi semua jemaat, bahkan umat Tuhan dimanapun berada. Berkati kesehatan kami Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang mengganggu kami Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Mampukan kami terus untuk bekerja dengan baik Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan pada saat ini, kami memohon kepada-Mu supaya usaha-usaha yang kami lakukan Tuhan memberkati, supaya Tuhan juga memberikan kecukupan bagi kebutuhan keluarga kami. Kami menyerahkan juga untuk keluarga kami, rumah tangga kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu supaya keluarga kami tetap menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang selalu memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak saat ini Tuhan, mereka yang bersama dengan kami orang tua, berkati mereka Tuhan. Kalau saat ini mereka tidak bisa sekolah, biarlah mereka tetap belajar di rumah dengan baik. Bagi mereka Tuhan yang saat ini tidak bersama dengan kami, oleh karena di luar kota Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati anak-anak kami, supaya mereka juga tetap Tuhan pelihara dalam kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat yang berulang tahun, buat anak kami Kevin Stephen Simatupang Tuhan. Engkau memberkati anakmu ini supaya bertumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati dalam kesehatan bahkan kehidupan masa depannya Tuhan. Kami juga berdoa buat Nenek Harifa dalam usia tuanya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai dan memelihara akan kehidupannya Tuhan, supaya nenek kami ini semakin dekat kepada Tuhan dan semakin hidup di dalam Tuhan. Biarlah dalam masa tuanya nenek kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan mempunyai kekuatan di dalam imannya. Berkati kesehatannya, berkati untuk kehidupannya bersama dengan anaknya Tuhan, supaya Engkau pelihara selalu. Begitu juga dengan Bapak Tommy, Engkau juga memberkati di dalam kehidupan pribadinya, memberkati dalam kehidupan keluarganya, berkati di dalam kesehatannya, bahkan juga di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan rumah tangganya Tuhan. Engkau akan memberkati Bapak Tommy sebagai kepala keluarga untuk dapat memberikan teladan pengajaran yang baik kepada anak-anak bahkan keluarganya. Kami menyerahkan seluruh jemaat kami yang berulang tahun supaya mereka senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga kami berdoa Tuhan saat ini, kami terus berseru berdoa bagi pemulihan dari wabah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa pemulihan bagi para penderita yang saat ini dalam perawatan medis. Tuhan Kau berikan kekuatan, Tuhan Kau berikan semangat di dalam mereka berjuang untuk melawan virus ini Tuhan. Engkau juga memberkati tim medis di dalam upaya pengobatannya Tuhan. Engkau memberkati setiap rumah sakit, Engkau memberkati setiap dokter, perawat, dan semua yang terlibat di dalam penanganan virus ini. Tuhan, Engkau yang juga memberikan keselamatan, memberikan perlindungan kepada mereka. Kami juga berdoa buat
pemulihan daripada penyebaran virus ini. Kiranya kami, masyarakat juga dapat berperan di dalam pembatasan untuk penyebaran virus ini. Biarlah kami belajar untuk menjadi masyarakat yang taat terhadap segala peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintahan kami demi kebaikan kami bersama Tuhan. Biarlah masyarakat Indonesia juga dapat bersama-sama berupaya untuk mencegah akan penyebarannya ini Tuhan. Ajari kami untuk belajar menjadi masyarakat yang taat, masyarakat juga yang tertib, disiplin di dalamnya. Kami juga berdoa buat negara kami Indonesia. Kami terus berdoa untuk pemerintahan kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, biar mereka dapat bersinergi, bekerja sama untuk persoalan-persoalan yang ada di negara, bahkan di daerah-daerah kami Tuhan. Khususnya dalam penanganan virus corona ini, kiranya seluruh elemen pemerintahan kami, mereka sungguh-sungguh Tuhan dapat berkonsentrasi, berupaya untuk melakukan upaya-upaya dalam penanganan, bahkan juga untuk upaya di dalam penanggulangan persoalan ekonomi yang juga sangat terganggu bagi masyarakat Indonesia. Kiranya pemerintah dengan berbagai upaya untuk meringankan beban bagi masyarakat, Tuhan juga memberkati. Begitu juga kami berdoa untuk ekonomi bangsa kami, bahkan seluruh dunia yang juga mengalami gangguan. Kiranya Tuhan Engkau tetap memberikan kecukupan kepada kehidupan dunia, bahkan masyarakat Indonesia. Sekalipun ada banyak orang yang kekurangan, orang yang mengalami kesulitan, tetapi kami percaya Engkau akan memberikan uluran kuasa-Mu untuk menolong bagi mereka semuanya. Kami berdoa buat masyarakat Indonesia, bagi mereka yang mengalami kekurangan, kelemahan, kiranya mereka tetap percaya bahwa Tuhan akan pelihara mereka. Begitu juga untuk masyarakat yang kuat, yang mampu, kiranya hati mereka juga terbuka untuk menolong, untuk membantu bagi masyarakat yang mengalami kekurangan. Kami menyerahkan juga untuk situasi keamanan bangsa kami. Kiranya Engkau juga menolong Tuhan, supaya masyarakat kami dapat terjaga dengan baik dan aman, dan Tuhan memberkati semua aparat keamanan di dalamnya. Kami menyerahkan juga untuk persembahan kami hari ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh doa-doa dan permohonan kami ini sepenuhnya dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku
selalu membutuhkan Engkau sebagai juru selamat bagi kami, penuntun dan penolong dalam setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau perkenankan setiap kami untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Engkau memberkati kami supaya kami mengerti akan firman Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan melalui firman-Mu ini memampukan dari setiap kami untuk hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, kita akan bersama menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya membacakan bagi kita demikian. Dalam perikop Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan bagi kita, hidup di dalam Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, setiap orang merindukan untuk hidup di dalam Roh Kudus. Namun seringkali jujur, terkadang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Bahkan bukan hanya sekedar bertanya, kita merasa ragu, apakah mungkin saya bisa hidup di dalam Roh Kudus? Inilah pertanyaan yang seringkali menggelisahkan dan juga yang menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan kita ketika tema hidup di dalam Roh Kudus. Nah, hari ini firman Tuhan hendak meyakinkan kepada kita semua bahwa setiap orang yang percaya akan hidup di dalam Roh Kudus. Artinya setiap orang yang percaya akan dimampukan oleh Tuhan hidup di dalam Roh Kudus. Nah, saudaraku, bagaimana cara kita hidup di dalam Roh Kudus? Melalui firman Tuhan kita akan melihat bagaimana cara kita hidup di dalam Roh Kudus. Maka yang pertama, kita harus mengasihi Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, ya, jikalau kamu mengasihi aku. Artinya mengasihi Tuhan itu adalah kewajiban bagi setiap orang percaya. Yesus meyakinkan kepada para murid-murid untuk wajib mengasihi Yesus, sekalipun Yesus tidak akan selalu bersama dengan mereka. Apalagi Yesus akan meninggalkan mereka semuanya. Tetapi mereka harus membuktikan mengasihi Yesus dengan apa? Dengan cara mentaati perintah-perintahnya. Harus mengasihi Allah. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita hidup di dalam Roh Allah? Kita harus menuruti segala perintahnya. Kembali ayat yang ke-15 mengatakan
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita harus menuruti segala perintahnya. Jika seseorang mengasihi Yesus, maka orang itu harus mentaati semua perintahnya. Tentu Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita sekalian. Baik itu perintah dalam hal mengasihi kepada Tuhan Allah, bahkan juga mengasihi kepada sesama kita. Yang kalau kita mau jabarkan sangat luas sekali bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama. Kita harus menunjukkan ketaatan melalui apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Adanya ketaatan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita hidup di dalam Roh Allah. Kita harus taat pada perintah Tuhan. Kita harus taat pada perintah Tuhan. Kasih tanpa ketaatan adalah kepura-puraan. Ketaatan tanpa kasih hanyalah pekerjaan yang berat, yang membosankan, bahkan mungkin sangat memperbudak di dalam kehidupan kita. Ketaatan yang tidak muncul dari kasih adalah ketaatan yang dipaksakan, akan menjadi sebuah beban yang begitu berat bagi kehidupan kita sekalian. Namun ketaatan yang ditimbulkan oleh kasih itulah satu-satunya ketaatan yang sungguh-sungguh, dan ketaatan itulah yang sangat diperkenan oleh Tuhan. Ketaatan yang sungguh-sungguh akan diterima oleh Tuhan dengan senang hati. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita sudah mengasihi dan menuruti serta mentaati akan perintah Tuhan dengan ketiga hal tersebut di atas, maka Tuhan akan berjanji akan memberikan berkat-Nya bagi kita semuanya. Sehingga apa? Setiap orang yang hidup melakukan perintah Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Dan pertolongan itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mampu mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Nah, pertolongan apa yang akan Allah berikan kepada kita? Maka yang pertama, Dia akan memberikan atau mengutus penolong bagi kita. Kita lihat ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, Dia akan mengutus seorang penolong. Pengertian penolong itu adalah, penolong itu orang yang dipanggil untuk membantu kita. Nah, jadi Roh Kudus itulah penolong yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menolong kepada kita sekalian. Dialah yang akan membantu kita dalam segala situasi dan keadaan. Dialah yang akan menjadi pembela dan penghibur di saat kita mengalami berbagai kesulitan, di berbagai tantangan, bahkan penderitaan di dalam diri kita. Termasuk saat kita sedang bergumul mengalami kesulitan untuk melakukan perintah-perintahnya Allah, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan perintahnya Allah. Lalu yang kedua, menyertai kita selama-lamanya, bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kita selama-lamanya. Ayat yang ke-16 tadi mengatakan bahwa Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata selama-lamanya ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu sekali diberikan kepada kita, maka tidak akan pernah diambil Allah kembali dari kita. Roh itu akan selalu bersama. Roh itu akan selalu menyertai kehidupan orang percaya. Luar biasa. Roh Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Lalu yang ketiga, Allah akan memberi roh kebenaran. Ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran diberikan untuk memimpin umat hidup di dalam kebenaran Kristus. Roh Kudus akan menyertai dan diam di dalam diri orang percaya selama-lamanya. Nah, kalau hidup kita tidak diarahkan dalam kebenaran,
maka kita tidak akan mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Kalau perjalanan hidup kita tidak berjalan pada jalan kebenaran, berarti hidup kita tidak ada dalam pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus. Karena itu kita harus memiliki kepekaan akan pimpinan Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus akan selalu bersama dengan kita. Ia akan tinggal di dalam diri kita selama-lamanya. Karena itu kita harus selalu membuka hati kita, miliki kepekaan dalam diri kita, supaya kuasa Roh Kudus sungguh kita alami dalam kehidupan kita sekalian. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengasihi Yesus dan menerima Roh Kudus, maka itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali bagi kehidupan kita sekalian. Mengasihi Yesus adalah memperlakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita sekalian. Kita tahu Yesus menghendaki setiap orang percaya untuk hidup saling mengasihi. Mengasihi terhadap sesama. Kasih itu dituntut oleh Yesus memang tidak mudah untuk kita lakukan. Karena itu, kasih yang seperti Yesus hanya mampu untuk kita lakukan jikalau kita hidup di dalam Roh Kudus. Jadi untuk kita bisa melakukan perintahnya Tuhan Yesus, itu hanya ketika kita hidup di dalam Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, betapa berartinya Roh Kudus itu bagi kehidupan kita sekalian. Saudaraku yang terkasih, setiap orang yang hidup di dalam Roh Kudus senantiasa mengalami pembaharuan. Saya yakin setiap kita yang hidup di dalam Roh Kudus, maka Roh itu juga akan terus memperbaharui dalam kehidupan kita. Dia akan terus mengingatkan kita akan dosa. Dia akan terus menuntun kita pada jalan kebenaran, sehingga pembaharuan demi pembaharuan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Namun jika pembaharuan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita atau kehidupan manusia, itu oleh karena apa? Oleh karena kita tidak mau atau tidak berkenan untuk membuka hati kita untuk kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Karena manusia bertindak dengan pikiran sendiri, lebih mengandalkan pada kekuatan dan kemampuan dalam dirinya. Saudaraku yang terkasih, mestinya kita yang sudah menerima Roh Kudus, maka kita akan lebih mengenal kehendaknya Allah. Kita mau diperbaharui sehingga kita semakin mengerti kehendak Tuhan, supaya kehendak Tuhan semakin nyata bagi kehidupan dunia ini. Karena kehendak Tuhan bukan hanya sekedar kepada pribadi-pribadi kita semuanya, tetapi kehendak Tuhan itu kiranya terjadi atas seluruh dunia ini. Saudaraku yang terkasih, gereja-gereja akan mengalami pertumbuhan jika setiap orang yang percaya berkenan untuk hidup di dalam Roh Kudus. Hanya dengan penyertaan Roh Kuduslah maka gereja akan mengalami pembaharuan, bahkan juga pertumbuhan. Sehingga apa? Gereja akan dapat berdampak. Gereja akan dapat berpengaruh dimanapun gereja itu berada. Nah tentu gereja kembali kepada kita. Kita adalah gereja. Ketika kita semua hidup di dalam Roh Kudus, maka gereja itu juga akan sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang berdampak, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita selalu menghayati kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekalian. Sehingga setiap kita, ketika kita berbuat, ketika kita bertindak, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, kesusahan di dalam kehidupan kita, yakinlah senantiasa bahwa Roh Kudus itu akan selalu menyertai dan memampukan bagi setiap kita sekalian untuk melakukan kehendak Allah bagi dunia dan juga bagi kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Karena dengan kekuatan Roh Kudus-Mu itulah Tuhan yang akan memampukan
untuk hidup di dalam kehendak-Mu, untuk memampukan kami melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin selalu mengasihi Tuhan Yesus. Kami ingin selalu hidup di dalam Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa selalu tinggal di dalam kehidupan kami, dan mampukan setiap kami untuk menjaga kekudusan hati kami, menjaga hidup kami supaya berkenan bagi Roh Kudus untuk selama-lamanya tinggal dalam diri kami. Engkau memberkati bagi setiap kami, Engkau memberkati jemaat-Mu melalui setiap tindakan, karya, perbuatan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan doa Bapa kami, doksologi dan berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah senantiasa menyertai, memelihara, serta menuntun di sepanjang kehidupan kamu sekalian, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.